Tiga. Ya, tiga. Oh ya, di situ lebih gitu pada tajam kan. Oh di situ kasih kelihatan apa? Berdoa, yuk. Bapak, Ibu, pemuda, remaja, dan sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Inilah minggu ke-29 kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kami menyampaikan salam dari Bapak Preses AKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya, Pendeta Midian Sirait MTH, dan pelayan di distrik mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu bagimu juga. Minggu ini adalah minggu ke-15 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Melalui topik minggu ini, kita dibimbing untuk melihat bahwa kuasa Allah nyata dalam ciptaannya. Sebagaimana dinyatakan Yesus, pada hari Nuh masih ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Harapan kemuliaan Tuhan dan cara Allah memberitakan pekerjaan Allah. Karena itu kita yang dikasihi Tuhan dan yang merindukan kasih setianya, marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Datanglah di hadapannya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 569 ayat 1. Ode Bapa, Kumlongan Do Rohang. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah gerangan ada padaku di surga selain aku? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di dunia. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa.
Berilah roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, dan biarlah kasih dan kebenaran yang dikerjakan oleh anak-Mu Yesus Tuhan kami tinggal tetap di dalam hati kami. Bimbinglah kami pada masa pencobaan. Kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu, dan agar kami selalu bergembira mengharap pertolongan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Enge nomor 260 ayat 1, Olang Yesus do kubani. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum Taurat pertama dan maksudnya. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari buku Ende nomor 165 ayat 3, Nabasa Doroham Diau. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan dosa dan kejahatan kami. Tuhan telah memanggil kami menjadi umat-Mu untuk melakukan kehendak-Mu di tengah kehidupan kami. Namun tantangan dan ancaman yang menghadang membuat kami merasa takut, sehingga terkadang kami meninggalkan jalan Tuhan. Padahal melalui karya ciptaan-Mu telah dinyatakan betapa besar kuat kuasa-Mu melampaui kekuatan, hambatan, dan pergumulan kami. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, terkadang kami menganggap kuasa-Mu sepertinya tidak berdaya atas pandemi yang menimpa bangsa kami. Sebab hingga kini belum ada obat yang bisa menyembuhkan pandemi ini. Tuhan Allah kami agar tidak melakukan kuasa-Mu atas hidup kami. Meski pandemi ini masih belum berlalu dari bangsa kami.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari buku Ender nomor 442 ayat 2, Najolo Putra Raja. Tertulis pada kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai ayat 18. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya. Apakah kerjamu di sini? Hai Allah semesta alam, karena orang Israel mengerjakan dengan menyembah mesbamu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencapai damai. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan, angin besar dan kuat yang membelati gunung dan memecahkan bukit-bukit batu yang jatuh itu. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa. Dan musibah itu tidak ada, tapi tidak ada Tuhan dalam hati. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sekali-sekali rasa. Setelah sesudah ia mendengarnya, ia menyelidiknya dengan cukanya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua. Maka datanglah suara kepadanya yang berkata, apakah kerjamu di sini? Hai Elia. Tuannya dia kerja sejati-jatinya bagi Tuhan, Allah semesta alam, dan karena orang Israel meninggalkan kepadanya. Harus berani bangun dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri saya, dan mereka ingin mencapai. Ayat Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsik. Dan setelah kau sampai, kau harus mengangkat Hazael menjadi raja. Haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa, Safat, dan Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakin semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium.
Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta melihat. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 497 adalah 1 Imaku Mosoro Aku. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 497 ayat 1 Imaku Mosoro Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Alam dan Bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, wanita dari dalam Maria, yang berikan secara di bawah naungan Tuhan Yesus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam keadaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari dalam orang yang mati, dan naik ke surga, untuk disurgakan dalam Allah Bapa yang kuasa, dari sana akan datang dan datang untuk menghakimi orang yang baik dan benar. Aku percaya kepada Roh Kudus, dari satu yang bersama, persatuan Roh Kudus, pengampunan dosa, satu ibadah diri, dan hidup yang kekal. Amin. Udah sampai itulah berboleh, itulah keras.
Kita akan mengumpulkan persembahan yang pertama sambil mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 783 ayat 1, Tuhan Sitopa Salgut. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan bagi kita sebagai khotbah pada minggu ke-15 setelah Trinitatis tertulis dalam Lukas pasal 17 ayat 26 sampai dengan ayat 37. Demikian firman Tuhan. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum. Mereka membeli dan menjual. Mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menginap, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Dari mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, kaum lansia, anak-anak dan seluruh jemaat Tuhan yang beribadah saat ini, utamanya yang beribadah secara online atau virtual. Topik khotbah minggu ke-15 setelah Trinitatis adalah kuasa Allah
nyata dalam ciptaan. Di papatar debatado huasona, markite na tinopal. Khotbah hari ini merupakan analogi kedatangan Yesus kedua kali dan bagaimana sikap manusia ketika masa akhir zaman akan tiba. Kuasa Allah sebagai tanda-tanda akan terlihat sebagai alam bagi manusia untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kali yang kita imani sebagai akhir zaman dan masa penghakiman akhir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, paling tidak ada dua hal yang hendak saya sampaikan sebagai pesan firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, penampakan kemahakuasaan Allah. Tuhan Yesus mengatakan bahwa peristiwa air bah di zaman Nuh serta peristiwa hujan api di zaman Sodom dan Gomora sebagai peristiwa betapa dahsyatnya kuasa Allah itu. Manusia tidak menyadari. Manusia tetap melakukan kegiatan kebiasaan dengan biasa. Tidak ada dugaan dan prediksi bahwa itu akan terjadi. Yaitu membayangkan air bah dan hujan api. Saya mungkin akan memahaminya seperti peristiwa tsunami besar dan letusan gunung Merapi yang dahsyat. Tidak ada kuasa ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa mencegah bahkan melawannya. Maka segala peristiwa alam yang tidak pernah kita bisa cegah dan diatasi merupakan manifestasi betapa Allah sangat berkuasa atas ciptaannya. Manusia hanya bisa mengelola dan memanfaatkannya. Manusia tidak bisa memiliki bahkan merusak dan mengeksploitasinya. Tidak. Wasoni debatana belgei, marhiti akana masa di sabdok pertibion. Laos tau puho majol mana galido ita. Jangan jol mana talpe Tuhan matea. Percayalah alam semesta ini adalah titipan Tuhan bagi kita agar kita bisa hidup dengan baik di dalamnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kedua mengarahkan hidup kepada Tuhan. Bencana yang bersumber dari alam tidak serta-merta merupakan hukuman dari Tuhan. Saya tidak mau mengatakan bahwa Allah yang mengirim tsunami dan hujan api erupsi gunung untuk membunuh manusia. Namun dengan keras saya mau mengatakan bahwa dalam segala peristiwa bencana alam, kita semuanya semestinya bisa melihat dan menyadari betapa dahsyatnya kuasa Allah dan betapa lemahnya kita manusia sendiri. Sehingga ketika kita sudah menyadari kemahakuasaan Allah itu, maka kita semua saat ini jangan lagi seperti orang-orang di masa Nuh dan di masa Lut yang cuek saja, tidak peduli, bahkan tidak mau bertobat. Namun jika kita melihat peristiwa alam yang besar itu, termasuk di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, segeralah kita bertobat, memperbaiki diri, dan semakin dekat kepada Tuhan, sehingga kapanpun hidup kita berakhir, kita semua berakhir di dalam keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus berikan kepada kita. Jangan menyepelekan dengan dalih Tuhan melindungi. Tetaplah memakai masker, rajin cuci tangan, memakai sabun dan menjaga jarak dengan orang lain. Itu adalah hal yang sederhana yang bisa kita lakukan sebagai orang-orang yang menyadari kemahakuasaan Allah dan kelemahan kita umat manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita
memandang kuasa Allah melalui segala ciptaan Allah yang ada di sekeliling kita, bahkan melalui bencana-bencana alam yang terjadi. Setelah itu bertobatlah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan jalanilah hidup dengan penuh semangat. Dan tentu kita harus semuanya bersuka cita. Martiji akan amasan main, tabauga maruhata, tabadorok mandirita tuduhatai, jara margumu mahita mangula ulauta, di bagasan lomo ni rohani debata. Dan kapanpun Tuhan Yesus menjemput kita, kita sudah menyiapkan diri sejak awal, sebab kita semua adalah anak-anak Tuhan Yesus Sang Pemenang. Salam sehat. Tuhan Yesus memulihkan dan menyembuhkan dan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami terima kasih, kami panjatkan segala syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kami tanda-tanda apa yang terjadi dalam alam sekitar kami, supaya kami menyadari bahwa itu semua adalah sepengetahuan Tuhan. Namun kami harus waspada, kami harus menyiapkan hati pikiran kami, supaya kami menyiapkan tanda-tanda itu menjadi kemahakuasaan Allah yang begitu dahsyat, yang memberikan di dalam kehidupan kami kesejahteraan, sehingga kami boleh memakai hari-hari hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh jemaat umat-Mu yang beribadah hari ini. Mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang dirawat, mereka yang sedang menghadapi kesusahan akibat daripada peristiwa-peristiwa alam ini. Namun mereka tetap teguh, tegar, berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Berikan keselamatan kepada kami yang terbaik masa kini, masa yang akan datang, dan kami berserah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 802 ayat yang pertama Ake Tikim Samarin sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu
di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, terimalah berkat daripada Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tak berkesudahan kasih Tuhan. Tulisan ini dikumpulkan menjadi satu buku dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembacanya. Tuhan mantapkan langkahku. Memberikan informasi lain penting. Traces akan distrik 8 DKI Jakarta. Sikap dan tindakan dari Apa jadi apa? Budaya pendeta dengan kehasilan disajikan sederhana dengan gaya penulisan populer menjadikan isi buku ini hangat dan perlu dibaca. Itu cerita si Lot sama si Nabi Nuh, kayak gitu sekarang kita ini masa pandemi. Ya, ini harus lebih dekat sama Tuhan. Harus lebih dekat sama Tuhan. Nanti kuasa Tuhan lagi ngapain kita? Dadah, sampai hari Minggu. Ini open sama Mama.